Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tersanjung kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi duh pangeran ingsun, ishrah li mugi-mugi panjenengan jembaraken marang ingsun sadri ing dudu ingsun, wasirli amri lan mugi-mugi panjenengan gampangaken marang ingsun perkara-perkara ingsun, wahlul 'uqdatam min lisani dan bukalah ikatan yang ada dalam lidahku, yafqahu qouli supaya mereka bisa memahami ucapanku. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat terbesar, nikmat teragung adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Islam, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa aqim wajhaka, dan tundukkan, luruskan pandanganmu dalam mencari kebahagiaan itu hanya di dalam agama yang lurus. Fitratullah itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Faturonna sa'alaiha, yang mana manusia difitrahkan dalam mencari kebahagiaannya itu dengan agama. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang berubah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikat dinul qayyim, yang seperti itu adalah agama yang sempurna, agama yang tegak. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di atas dunia ini hanya di dalam agama. Sejauh mana orang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah dia akan sukses, maka saat itulah dia akan berjaya dunia dan akhirat. Maka itu adalah fitrah, yang sedemikian itu adalah fitrah. Fitrah bagi manusia mencari kebahagiaan itu adalah di dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaannya seekor cacing. Cacing ini akan bahagia, dia akan hidup dengan sentiasa, dia akan hidup dengan santai, dia akan hidup dengan bahagia bila berada di dalam tanah, dalam lumpur. Maka jika cacing ini berusaha untuk keluar dari tanah, keluar dari lumpur, dia berjalan di atas semen, dia berjalan di atas aspal, maka cacing ini akan binasa, mungkin dimakan oleh ayam, mungkin kepanasan dan sebagainya. Begitu juga berjayanya seekor burung. Burung itu berjaya jika dia bisa terbang luas, bebas di alam yang luas. Maka burung ini akan bahagia menemukan habitatnya. Tapi kalau misalkan burung ini ada di dalam sangkarnya terbuat dari emas, misalkan dibiji, dikasih makanannya biji-bijian mutiara bahkan, tapi dia tidak bahagia karena memang bukan seperti itulah kebahagiaannya. Maka kebahagiaan manusia itu di dalam agama. Kalau manusia mencari kebahagiaannya di luar selain agama, maka dia akan mendapatkan kebinasaan, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Misalkan hanya ingin kaya saja, tapi nggak mau amalkan agama, itu pun akan susah. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an yang tadi itu waqim wajhaka itu di surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yauma, pada hari ini,
akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu. Agama Islam itu telah disempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Ini dengan agama pasti seseorang bahagia. Dengan agama orang mengamalkan agama. Ada orang mendefinisikan bahagia, tapi salah bahwa bahagia itu adalah perasaan hati. Bagaimana dia mencapai mutmainnah atau ketenangan jiwa. Beda dengan kesenangan. Mungkin senang bisa didapat dengan banyak harta, dengan kemaksiatan kepada Allah mungkin senang didapat, tapi kebahagiaan dia tidak akan dapatkan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW data yaumin, pada satu hari, ittala alaina rajulun, maka tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Saat itu siabi, maka laki-laki itu bajunya sangat putih. Saat itu sawati sa'ri, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat dari laki-laki itu bekas safar atau bekas perjalanan. Enggak kelihatan. Kalau orang perjalanan kan mungkin lusuh, mungkin kotor, berdebu dan lain sebagainya, tapi dia bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, bajunya bersih. Orang datang kepada Rasulullah SAW. La ya'rifuhu minna ahadun, seseorang pun dari kami para sahabat tidak mengenalnya satu orang pun sama sekali. Satu orang dari kami enggak ada yang mengenal dia. Hatta jalasa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastada rukbataihi ila rukbatihi, maka dia meletakkan dengkulnya itu depannya Nabi Muhammad SAW, meletakkan dengkulnya depannya dengkul Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kafahi ala fahidaihi, dan dia meletakkan tangannya di atas kedua kakinya Rasulullah SAW. Wa qala, dan orang itu mengatakan, ya Muhammad ahbirni al-Islam. Maka laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ahbirni, kabarkan kepadaku anil Islam, tentang agama Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah, ing yen to naksani sira an la ilaha illallah, ing yen to naksani sira sak temene ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallah, ang Gusti Allah, wa anna Muhammadan, lan ing sak temene jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, iku utusanipun Gusti Allah. Wa tuqimas shalah, yang kedua adalah mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan berhaji, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang kuasa kepada untuk berhaji, mampu untuk berhaji, maka disuruh untuk berhaji. Maka laki-laki ini yang datang tiba-tiba, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, laki-laki yang sangat tinggi besar ini, dia mengatakan, shadaqta, benar engkau Muhammad. Orang dia bertanya, dia juga yang membenarkannya. Maka sahabat itu merasa heran. Fa'ajibna lahu, maka kami merasa heran kepada dia. Kami ajib kepadanya, ajib heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga bertanya, dia yang membenarkan. Maka Nabi Muhammad SAW pada para sahabat, orang itu pergi. Rasulullah SAW, apakah kalian tahu siapa dia? Maka
Para sahabat mengatakan, wahai Rasul, kami nggak tahu siapa dia, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kalian, dinakum, pada agama kalian. Islam itu simpel, Pak. Beriman kepada Allah, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji, berhaji. Maka itu dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyal Islamu ala khamsin, den bangune Islam iku ing atase 5 perkara: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Awal wajibin ala mukallafin, hal pertama yang wajib bagi orang-orang yang mempunyai akal yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yakin kepada Nabi Muhammad adalah nabinya Allah, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, syahadat, persaksian tentang keimanan bahwa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat iman ini dia akan sukses, dia akan beruntung. Syarat masuknya surga, kata ulama, adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka sampai kepada orang yang meninggal dunia, kalau dia bisa beriman kepada Allah, meninggal dunia pun akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia pasti akan masuk surga. Enggak mudah, Pak. Harus beramal dengan ketaatan dalam hidupnya, sehingga Allah bimbing ketika dia meninggal, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, Pak. Kalimat terbesar. Dikatakan andaikan 7 lapis langit, 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi besarnya seberapa. Tapi dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Ucapan satu la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang dunia dan akhirat. Dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepadaku sesuatu yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mendengar kalimat itu, dia mengatakan, ya Allah, dulu nabi-nabi yang terdahulu pun menerima kalimat yang sama, menerima kalimat la ilaha illallah. Aku ingin kalimat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, andaikan kalimat ini ditimbang dengan 7 lapis langit, dengan 7 lapis bumi, maka tentu akan lebih berat kalimat la ilaha illallah, akan lebih dahsyat kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada orang yang tidak akan selamat dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang paling beruntung nanti di akhirat adalah dengan syafaatnya Nabi, dengan timbangannya Allah Subhanahu wa taala dalam yaumul hisab, yaumul mizan, adalah orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah orang yang paling beruntung. Insyaallah, alhamdulillah, dalam diri kita ada kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman untuk memeluk agama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, mengikuti dengan jejak perintahnya Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keyakinan yang sempurna dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk mengamalkan agama ini sampai akhir hayat kita. Kita dimudahkan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benar datang dari Allah
Adapun salah itu adalah kebodohan saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak sekalian. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.